إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudara sedang Jumat, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surah Al-Ma'idah ada beberapa ayat yang mengingatkan kita tentang sebuah prinsip di dalam Islam, yaitu al-wala wal-bara. Al-wala itu artinya loyalitas, al-bara itu artinya disloyalitas. Loyalitas kepada siapa kita tujukan, kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang mukmin. Disloyalitas harus kita tunjukkan kepada musuh-musuh Allah. Siapa mereka? Al-kafirun. Siapa saja itu al-kafirun? Yahudi dan Nasara. Kita mesti menunjukkan disloyalitas kita kepada mereka. Tidak boleh tunduk, tidak boleh patuh, dan tidak boleh memihak kepada al-kafirun. Kemudian selain dari al-kafirun ini, selain dari ahlul kitab, begitu juga yang disebut dengan al-musyrikun. Jadi kafir itu ada dua, kafir ahlul kitab dan kafir al-musyrikun. Kafir ahlul kitab Yahudi dan Nasara, tidak diragukan kekafiran dua golongan ini. Kemudian kekafiran kafir yang golongan kedua adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik seperti ateis, orang-orang komunis, orang-orang Hindu, Buddha, dan agama-agama yang lainnya. Mereka ini wajib kita bara' dari mereka. Wajib kita menunjukkan disloyalitas kita kepada mereka. Dan kita tidak akan mungkin menunjukkan keberpihakan kita kepada musuh-musuh Allah. Karena kita disuruh untuk menyerahkan loyalitas kita kepada Allah dan kepada orang-orang yang diberikan Allah garansi untuk kita serahkan loyalitas kita kepada mereka. Siapa? Al-mu'minun. Surah Al-Ma'idah ini sangat kaya dengan ayat-ayat perjuangan, mulai dari ayat 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 harus dibaca dan difahami oleh setiap muslim yang memiliki akidah Islam yang benar. Kalau tidak, dia akan hanyut diombang-ambingkan oleh perilaku, siasat, kebijakan orang-orang di luar Islam. Karena dia tidak punya pegangan. Pegangan itu inilah yang tertuang di dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi ini. Mulai dari ayat 51 sampai ayat 57. Di dalam ayat 51 Allah memperingatkan, jangan kamu berkawan karib, jangan kamu loyal kepada Yahudi dan Nasara. Mereka ini dua golongan yang saling bekerja sama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kamu ambil jadi pemimpin kamu Yahudi dan Nasrani. Karena mereka ini saling kerja sama satu sama lain. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang menyerahkan loyalitasnya kepada mereka ini, tunduk, patuh, berpihak kepada mereka ini, dia termasuk golongan mereka di mata Allah Ta'ala. Sudah barang tentu setiap orang mukmin tidak akan mau digolongkan satu golongan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian orang-orang munafik itu disebutkan di dalam ayat 52. Orang-orang yang berkoalisi dengan orang kafir, bekerja sama dalam politiknya, berkoalisi dengan orang kafir.
bekerja sama. Mereka ini adalah orang-orang yang memang sebenarnya hakikatnya musuh Islam, tetapi di luarnya atau dalam penampilannya menunjukkan dirinya seolah-olah sebagai orang muslim atau orang mukmin. Kemudian ada ayat 54 di mana Allah memperingatkan orang beriman, kamu hati-hati, jangan sampai kamu jatuh di dalam bahaya murtad. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Artinya, wahai orang beriman, barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, barang siapa di antara kamu yang berpaling dari agamanya, man yartadda minkum an dinih, irtadda, murtad, berpaling, meninggalkan, tidak menunjukkan ketaatan, maka fasawfa ya'tillahu biqaum, Allah akan menggantikan kamu dengan suatu kaum. Kamu akan disingkirkan oleh Allah Ta'ala. Allah akan menggantikan kamu dengan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah cinta kepada mereka ini, kepada kaum ini, dan mereka pun cinta kepada Allah. Adzillatin 'alal mu'minin, kaum yang baru ini bersikap lemah lembut, lunak, toleran kepada sesama kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, bersikap tegas, mulia, mempunyai martabat, wibawa di hadapan orang-orang kafir. Mereka yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, yang demikian itulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dipilihnya, yang dikehendakinya. Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, ayat 54 ini memberitahukan kepada kita bahwa ada yang namanya gerakan pemurtatan. Dan kita dengan gerakan pemurtatan ini sudah hafal memurtadkan kaum muslimin dalam berbagai tingkatannya. Yang tingkat orang bawahnya dengan misionarisme, mengiming-imingi orang kalau murtad akan diberikan bantuan kerja, modal kerja, beasiswa, sumbangan dan sebagainya. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada yang namanya gerakan pemurtatan, namanya harakatul irtidad, gerakan pemurtatan. Intinya apa gerakan pemurtatan ini? Ingin menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya. Kalau bisa mengeluarkan sepenuhnya dari keislamannya. Tetapi kalau tidak bisa, menghilangkan identitasnya, sehingga mereka malu mengakui dirinya sebagai seorang muslim. Inilah yang namanya gerakan pemurtatan. Dan ini sudah kita lalui sejak puluhan tahun yang silam. Pemurtatan dalam kelas bawah yang kita kenal dengan misionarisme berjalan sampai hari ini. Beberapa daerah, beberapa kaum muslimin, laki-laki dan perempuan telah keluar dari Islam karena godaan uang, godaan harta, godaan pekerjaan, godaan pasangan. Mereka meninggalkan agamanya. Adapun dalam tingkat menengah, gerakan pemurtatan ini menanamkan sikap ataupun pandangan hidup Islam tidak bisa dipakai sebagai pandangan hidup. Tetapi kita dalam soal beragama pakai agama, ibadah pakai agama, tetapi dalam soal kehidupan di luar agama jangan gunakan agama. Ini juga merupakan gerakan pemurtatan yang kita sebut dengan sekularisme, yang berubah bentuk setiap saat menjadi liberalisme, kemudian bajunya yang lain juga pluralisme, hak asasi manusia. Ini semuanya merupakan gerakan pemurtatan. Kenapa? Karena mereka ini memang tidak menginginkan kaum muslimin hidup di dalam akidah dan syariat Islam. Gerakan pemurtatan ini berjalan terus di bawah dukungan
berbagai kekuatan. Ada kekuatan internasional, ada kekuatan dalam negeri yang mendukungnya, ada LSM dan sebagainya. Sehingga mereka terus beraktivitas melakukan recruiting terhadap orang-orang yang tadinya mungkin beragama dengan baik, tetapi akhirnya mereka terperosok di dalam lubang kehancuran yang merusak akidahnya. Mereka merubah pola berfikirnya. Mereka meninggalkan Islam baik sebahagian ataupun keseluruhan. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Man yartadda minkum an dinih." Barang siapa di antara kamu yang meninggalkan agamanya, tunggu saja. Fasawfa ya'tillahu biqaum. Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk menggantikan kamu. Bagaimana kaum pengganti ini? Yuhibbuhum. Allah cinta kepada mereka. Jadi melalui ayat ini kita diperingatkan, jangan bermain-main dengan pandangan hidup. Seorang muslim pandangan hidupnya harus Islam. Dari mulai A dan Z dalam hidup ini harus diatur secara Islami. Keberpihakan kepada Islam. Islam harus sebagai pedoman di dalam hidup, tidak hanya pedoman dalam beribadah. Apalagi ibadah yang dimaksud ibadah dalam arti sempit, salat, puasa, haji, kurban dan sebagainya, itu ibadah dalam arti sempit. Akan tetapi Islam harus dijadikan pedoman dalam seluruh sendi kehidupan. Berpolitik pakai Islam, bernegara pakai Islam, berekonomi pakai Islam, menata sosial pakai Islam, mengembangkan ilmu pengetahuan pakai Islam. Islam adalah sumber segala-galanya, sumber dari segala sumber hukum di dalam kehidupan seorang muslim. Itulah seorang mukmin yang hakiki. Adapun orang-orang yang memilah-milah Islam, Islam hanya untuk beragama saja, di luar agama jangan pakai Islam, ini namanya kaum munafiqun. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat munafik ini. Kemudian sifat berikutnya yang Allah sebutkan, tadi yang pertama cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan dipeliharanya dalam hidup. Allah akan jaga mereka, tetapi mereka juga menanamkan kecintaan kepada Allah, menanamkan kecintaan kepada apa saja yang berasal dari Allah Ta'ala. Apa yang berasal dari Allah Ta'ala? Kitabullah. Apa isi kitabullah? Syariat. Jadi orang yang dicintai Allah adalah pencinta syariat. Dalam segala urusan hidupnya dia berpedoman kepada syariat. Begitulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut, toleran kepada sesama kaum mukminin, sesama orang beriman, orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala, berpedoman kepada Quran dan mencontoh kehidupan nabinya dan para sahabatnya. Orang-orang semacam ini harus saling toleran, azillatin 'alal mu'minin, tetapi kepada orang kafir tidak menyerah, tidak tunduk. A'izzatin 'alal kafirin, kepada orang kafir harus tegas, kasih yang menjadi haknya. Jangan kamu menyerahkan apa yang tidak menjadi haknya. Apalagi kamu sebagai bangsa mayoritas, jangan memberi kesempatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan apa itu? Kesempatan berkuasa. Sama sekali Allah tidak berikan kepada orang di luar Islam. Sekecil apapun kekuasaan itu, insya Allah ketua RT pun tidak boleh diserahkan kepada orang di luar Islam. Itu ketentuan harga mati di dalam Islam. A'izzatin 'alal kafirin, tegas kepada orang kafir. Di dalam surah Al-Fatah, Allah Ta'ala menggambarkan sikap sahabat. Bagaimana sikap sahabat yang dipuji oleh Allah Ta'ala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia. Siapa mereka? Sahabat. Dipuji oleh Allah Ta'ala sampai-sampai masuk Al-Quran, diabadikan. Bagaimana sahabat tegas kepada orang kafir, asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum,
tetapi berkasih sayang, akrab dengan sesama mereka. Masya Allah. Toleran, berkasih sayang, tenggang rasa, saling menutup aib, saling mendukung. Itulah sesama orang-orang mukmin. Tetapi kepada orang kafir, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras kepada orang kafir. Ini jugalah yang diulang di dalam surah Al-Maidah, a'izzatin 'alal kafirin. Kemudian sifat berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Jadi ayat Al-Quran kalau kita lihat dalam setiap langkah pasti akan menyertakan kata-kata jihad ini. Jihad fi sabilillah. Sifat atau profil orang, kaum yang disukai oleh Allah Ta'ala itu, yang dipercayai oleh Allah adalah profil kaum yujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Artinya apa? Berjuang menegakkan agama Allah. Mereka tidak takut akan berikutnya, wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang yang mencela. Mereka bisa saja dituduh sebagai garis keras, radikal dan sebagainya, karena memang kata jihad ini menakutkan orang kafir. Kalau bisa kata jihad ini ditanam, dikubur. Jangan sampai kata jihad ini disebut-sebut, karena kata jihad ini akan membangkitkan semangat kaum muslimin untuk tidak tunduk kepada orang kafir, untuk melakukan perlawanan. Maka kata jihad ini harus dikubur dalam-dalam. Ini memang agenda orang-orang kafir. Tetapi Allah menyebutkan kata jihad ini ratusan kali di dalam Al-Quran. Bagaimanapun orang yang membaca Al-Quran pasti ketemu dengan kata jihad. Dan jangan mencoba-coba mengalih-alihkan kata jihad itu dengan jihad melawan hawa nafsu. Ini penafsiran-penafsiran serampangan. Tidak dibenarkan. Kata jihad tetap jihad, perang di jalan Allah melawan kekuatan yang ingin menyerang kaum muslimin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Setiap waktu celaan ini muncul saja. Tuduhan-tuduhan itu muncul saja. Kadang dia sebut garis keras, kadang mereka sebut kaum radikal, kadang mereka sebut fundamentalis, ekstremis. Kemarin-kemarin mereka sebut teroris, sekarang mereka sebut ISIS, dan bagaimana, dan terus-menerus ini akan berganti terus untuk menyebut orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang mukmin la yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut akan celaan orang yang mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Begitulah karunia yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Artinya apa? Kalau sifat-sifat ini tidak ada pada diri seseorang, maka berarti orang itu tidak dikehendaki Allah baginya karunia. Tidak ada di dalam dirinya jihad. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man mata walam yaghzu walam yuhaddis bihi nafsahu mata ala syu'batin min nifaq. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati tidak sempat berjihad dan tidak berniat untuk berjihad, mati dalam keadaan munafik. Hadis sahih, tidak ada yang meragukan kesahihannya karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi begitulah lengketnya jihad dalam hati seorang muslim. Dan jangan sampai seorang muslim anti kepada sebutan jihad, karena ini adalah perintah agama. Karena kaum muslimin itu apabila jihad ini hidup di dalam hati mereka, mereka akan berwibawa di hadapan orang kafir. Akan tetapi kalau jihad ini hilang di dalam hati seorang muslim, mereka akan diperkuda oleh orang-orang kafir, diinjak-injak. Kita sudah banyak contohnya. Yang terakhir, bagaimana perusahaan tambang di Irian Jaya memperkuda-kuda kita. Di tengah-tengah sibuknya isu antara KPK dan Polri, disitulah mereka memperpanjang kontraknya. Kontrak perjanjian penghinaan terhadap umat, terhadap bangsa Indonesia. Padahal habis kontraknya 2019,
tetapi dia buru-buru untuk memanfaatkan situasi yang sedang ramai di tengah publik. Ini semuanya adalah penghinaan terhadap kaum muslimin. Tetapi karena penguasa kita seperti itu adanya, sehingga mereka tidak punya rasa sensitivitas, mereka hanya mau tunduk kepada kemauan asing. Inilah yang seharusnya kita fikirkan. Semangat jihad harus bergelora tetap di dalam hati seorang mukmin. Kemudian ayat berikutnya Allah menentukan siapa yang boleh jadi wali kamu. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang boleh menjadi wali kamu adalah Allah. Yang boleh menjadi pelindung kamu, penolong kamu, Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Siapa orang beriman itu? Orang-orang yang menegakkan salat, membayar zakat, sembari mereka dalam keadaan tunduk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim 'ala hadha an-nabiyil karim وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini hari yang mulia, penghulu dari seluruh hari, Sayyidul Ayyam. Seorang muslim di hari ini harus banyak berdoa agar Allah Ta'ala merubah nasib kaum muslimin, khususnya penduduk negeri yang terhinakan ini. Kita juga berdoa agar Allah Ta'ala membangkitkan semangat jihad di dalam hati kaum muslimin, khususnya di kalangan pemimpin-pemimpin mereka, untuk tidak tunduk kepada kemauan orang-orang kafir. Kita juga berdoa agar musibah diangkatkan Allah dari kaum muslimin. Baru kemarin sebuah daerah di Tanah Abang kebakaran, yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Kita semua ikut prihatin. Maka di hari seperti ini kita banyak berdoa agar Allah mengangkatkan bala, karena bala ini adalah sebenarnya hukuman terhadap perilaku manusia yang hidup di daerah itu, di negeri itu. Oleh karenanya kita pada hari ini banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah, minta ampun sebesar-besarnya. Dan pada hari ini kita juga disunnahkan untuk membaca suratul Kahfi, memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari biasa saja seorang muslim membaca salawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Itu di hari biasa. Apalagi di hari Jumat, maka hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya supaya Nabi kita ini menjadi penerang atau menjadi cermin di dalam kehidupan kita. Kita menjadikan kehidupan Nabi itu sebagai cermin, kepadanya kita mencontoh. Dan sahabat-sahabatnya yang dididiknya, yang dibinanya, mereka ini adalah sebaik-baik umat. Mereka ini hidup di dalam hati kita. Kita menghadirkan sahabat-sahabat itu di dalam diri kita. Bagaimana perjuangan mereka terhadap Islam. Mereka mengorbankan segala-galanya untuk agama Allah, sementara kita berpacu untuk mendapatkan dunia. Sekalipun agama kita diinjak-injak orang, saudara kita dihina orang, ditindas orang, tetapi kita tidak peduli. Ini adalah penyakit orang-orang yang memang tidak dikehendaki Allah baginya karunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjuki hati kaum muslimin untuk berjalan di atas jalannya. Inna Allaha malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه زدكم ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.